Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Emang boleh ibadah itu terpaksa? Oke, ibadah itu terpaksa nggak apa-apa, terutama bagi pemula. Bahkan ibadah wajib yang nggak bisa kita lakukan, paksakan untuk melakukan. Kenapa? Karena kalau nggak dikerjakan berdosa. Terpaksa atau tidak, itu cuman proses aja kok dalam ibadah. Walaupun orang itu udah istiqomah, tetap aja dia bakal ada malasnya kok. Karena tabiat iman, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Nah, bedanya adalah orang-orang yang udah konsisten, walaupun imannya turun, dia tetap kerjakan. Kenapa? Karena dia risau meninggalkan. Itulah sebab ibadah itu mulai dari hal yang kecil, lama-kelamaan terbiasa, lama-kelamaan menjadi tabiat atau kebiasaan, sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan, maka status ibadah itu menjadi istiqomah. Istiqomah itu dia bukan gak males ya. Orang yang istiqomah itu males juga. Cuman dia akan risau kalau meninggalkan. Kerisauan itulah yang membuat dia konsisten. So, awalnya terpaksa nggak apa-apa. Udah istiqomah pun dia akan tetap memaksakan diri biar dia nggak risau kalau dia meninggalkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita mencapai makom istiqomah yang risau kalau kita meninggalkan. Nah, lalu di sini yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, ikuti terus ceramah dan tanya jawabnya aku di live-nya aku dan cek video-video aku yang udah aku buat banyak untuk teman-teman semuanya ya. Dan semoga betah belajar di akun ini. Lalu di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya punya teman tidak pernah ke makam orang tuanya atau datang ke makam orang tuanya saat dia dibumikan. Lalu kemudian katanya itu nggak boleh. Mohon penjelasannya. Oke, sebenarnya pada masa dahulu perempuan memang dilarang untuk ke kuburan atau ke makam. Tapi dalilnya sudah mansuh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu kata baginda Nabi bahwa aku pernah melarang wanita ziarah, tapi sekarang aku bolehkan wanita ziarah kubur. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang dari ziarah. Lalu kemudian seorang sahabat berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Dari mana engkau Aisyah?" "Saya dari ziarah." "Bukankah Rasul melarang kalian ziarah?" Apa kata Aisyah? "Dulu memang Rasul melarang kami ziarah. Sekarang Rasulullah bolehkan kita berziarah." Jadi pada masanya wanita memang dilarang, sekarang sudah dibolehkan. Yang penting jangan pakai pakaian yang terlalu mencolok. Jangan kita melakukan hal-hal yang di luar hukum syariat. Seperti ngobrol dengan kuburan, minta wasilah ke orang meninggal. Atau kita meratap, menyesali, atau curhat di kuburan. Atau kita harus tetap menjaga marwah dan muruah kita sebagai wanita ketika berziarah. Itu aja kok. Nah, tetapi kok ada orang-orang yang tidak mau ziarah? Nggak apa-apa. Toh ziarah juga nggak wajib. Biarkan itu menjadi pilihan mereka. Mereka juga bisa melakukan hal lain selain daripada ziarah untuk berbakti kepada orang tua yang meninggal. Seperti mereka bisa bersolawat atau bisa mendoakan orang-orang meninggal di waktu-waktu mustajab. So, itu menjadi pilihan yang kita hargai bersama. Ya, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan semoga betah ya belajar di akun ini. Nah, oke di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak sih perempuan itu sholat tarawehnya di rumah? Oke, teman-teman, wanita itu tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Rasulullah pernah bersabda, "Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun." Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini adalah dalil bahwa tidak ada larangan secara tegas untuk wanita diharamkan ke masjid. Nah, pertanyaannya mana lebih baik, di masjid atau di rumah? Jangan skip video ini, aku jelaskan ya. Yang penting adalah teman-teman berjamaah. Di rumah berjamaah baik. Di masjid berjamaah juga baik. Di masjid sendiri orang udah bubar baru ke masjid sendiri tentu tidak baik. Atau di rumah berjamaah tentu lebih baik di rumah juga karena di masjidnya sendiri.
Di masjid berjemaah, di rumah berjemaah, itu dua-duanya juga baik. Yang penting kalau ke masjid, jaga muruah, maruah dan kehormatan saja. Jangan berdandan berlebihan, ditutup hijab di dalam masjid diusahakan, dan untuk tidak melakukan hal-hal yang mubah atau yang nggak penting di dalam masjid. Seperti sekedar ngobrol atau menceritakan tentang orang lain. So sebenarnya perempuan boleh aja sholat ke masjid ya. Semoga bermanfaat. Kalau mau di rumah usahakan berjemaah. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, ikuti live ceramah-ceramah dan tanya jawab bareng aku ya. Semoga betah belajar melalui video-videonya aku. Nah lalu di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.